Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita datang ke hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau mencari wajah Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kami cari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber
kekuatan, sumber kekuatan. Oh, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, Kaulah sumber kami Tuhan, Kaulah sumber kami, pengharapan kami. Engkau Yesus, namamu indah, namamu berkuasa. Oh Yesus, Tuhan kami bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Satu ucapan syukur, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kita dapat mengikuti morning worship GPDI Zion Altar. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan berbicara tentang mata Tuhan ada di mana-mana, yang terdapat di dalam kitab Amsal 15 ayat yang ketiga, yang berkata demikian: mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa kita tidak ada yang melihat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa tidak ada yang melihat apa yang kita lakukan. Mungkin saat kita sendirian, saat kita berada di luar rumah, saat kita berada di tempat kerja, saat kita berada di sekolah mungkin, atau bahkan ketika tidak ada seorang pun yang mengetahui pergumulan kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Ayat ini bukan hanya berbicara tentang pengawasan Tuhan, tetapi juga tentang kehadirannya yang selalu menyertai kita umat-umatnya. Tuhan melihat segala sesuatu. Tuhan melihat perbuatan kita, Tuhan melihat perkataan kita, bahkan Tuhan melihat isi hati kita. Ada dua sisi kebenaran dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Tuhan melihat setiap perbuatan kita. Tidak ada dosa yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kitab Ibrani mengatakan, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Terkadang manusia bisa menyembunyikan kesalahan. Terkadang manusia bisa menyembunyikan kesalahan dari orang lain. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mengerti seluk-beluk hidup kita. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam kekudusan dan integritas. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Dan yang kedua, Tuhan melihat setiap air mata dan pergumulan kita. Bukan hanya dosa yang Tuhan lihat, tetapi Tuhan juga melihat penderitaan kita. Tuhan juga melihat kesetiaan kita, dan Tuhan juga melihat perjuangan kita. Kitab Mazmur mengatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi ketika kita merasa sendirian, ketika kita merasa tidak dihargai, Tuhan tetap melihat. Tidak ada pelayanan, tidak ada pengorbanan, atau tidak ada doa-doa kita yang luput daripada Tuhan. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Kitab Kejadian pasal ke-16, Hagar melarikan diri ke padang gurun karena penderitaannya. Jadi di tempat yang sepi, di tempat yang terpencil itu, Tuhan menjumpai Hagar. Hagar merasa dilupakan oleh manusia, tetapi Tuhan melihat keadaannya. Jadi kisah ini mengajarkan
bahwa sekalipun tidak ada seorang yang memahami pergumulan kita, Tuhan tetap melihat dan peduli. Karena mata Tuhan ada di mana-mana. Jadi dari firman Tuhan ini, kita dapat satu pengertian bahwa kita harus hidup dengan integritas, hidup dengan benar. Baik saat dilihat orang maupun tidak dilihat orang. Kita harus jauhi dosa yang tersembunyi. Karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Dan yang ketiga, jangan putus asa dalam pergumulanmu. Sebab Tuhan melihat dan Tuhan memperhatikan hidup kita. Jadi mata Tuhan yang mengawasi bukanlah untuk menakuti kita, tetapi untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu hadir. Ia melihat kita ketika kita jatuh, tetapi Ia juga melihat kita dalam perjuangan kita, dalam kesetiaan kita. Ia melihat dosa yang perlu ditinggalkan, tetapi Ia juga melihat air mata yang perlu dihiburkan. Marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, sehingga setiap hari kita hidup berkenan di hadapannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami, Tuhan. Kau memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat hidup di hari ini, dapat menikmati berkat-berkat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan menikmati firman-Mu, Tuhan Yesus. Yang mengingatkan kami bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ini yang menjadi doa kami, Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.